Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin faya ayu hal hasyunal qiyamitakullah haqaqudihi wala tamuduna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bahasa Rebel rahimakumullah. Suatu kabar yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah mencintai kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini bisa ketemu kembali. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sempat yang bisa melakukan atau menonton video konten dari suatu fabel. Semuanya terima kasih banyak. Nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain, taufik dan hidayahnya, sehingga mampu menjalani hidup dengan menyiapkan pembekalan kehidupan, yaitu takwa, terutama menyimak atau menyaksikan video dari suara difabel yang sedang ada masalah. Coba direfleksikan kembali apa yang dipermasalahkan. Yang sedang sakit itu ada sebuah dari Sang Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cepat untuk diberikan kesembuhannya. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada haribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, untuk keluarga, sahabat, para wali para ustaz yang kita teladani dan kita takzimi fatwanya yang begitu benar, dan hindarilah dengan orang-orang atau ustaz yang melakukan hal yang sedikit keliru. Tolong jangan ada ditanggapin ini hal yang begitu. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW di akhir hayat, di alam barzakh nanti. Bahasa suatu fabel yang saya cintai karena Allah. Keagungan sholat
subuh. Kita akan membahas mengenai keagungan sholat subuh, sholat anda sholat 5 waktu. Sholat subuh merupakan sholat yang harus dijaga betul pelaksanaannya, karena tidak semua orang dapat konsisten untuk menunaikannya. Sebab sholat subuh dan sholat isya merupakan sholat yang sangat berat bagi orang munafik, orang yang ingkar dan masuk. Adminnya sendiri, saya emang kadang melakukan dan kadang tidak mengakui hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa sholatun asqala al munafiqina min sholati fajri wa isya'i walau ya'lamuna ma fiha hima atauhuma walau tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang populer yang sering kita dengar yaitu hadis Bukhari, ada hadis Muslim dari Injil yang diriwayatkan dari Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang berbahagia, para subscriber Suara Difabel, berikut beberapa keutamaan dan keagungan sholat subuh. Di antaranya adalah pertama, faktor dilapangkannya rezeki. Semua manusia pasti akan senang jika rezekinya lapang. Selain mendapatkan kemudahan dalam hidup, kelapangan rezeki juga dapat menjadi sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelamatkan dari meminta-minta dan wasilah untuk taat kepadanya. Para subscriber Suara Difabel sekalian, pertama, faktor dilapangkannya rezeki. Para subscriber Suara Difabel sekalian, semua manusia pasti akan senang jika rezekinya lapang. Setelah selain mendapatkan kemudahan dalam hidup, kelapangan rezeki juga dapat menjadi sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelamatkan dari
meminta-minta dan wasilah untuk taat kepadanya. Pernah suatu ketika Nabi sholat subuh, begitu selesai beliau kembali ke rumah dan mendapati putrinya Fatimah sedang tidur. Maka beliau membalikan tubuh Fatimah dengan kaki beliau, kemudian mengatakan kepadanya, "Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hambanya antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makna hadis di atas bukanlah seseorang pulang sholat subuh dalam kondisi kayunya terisi penuh, namun merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga dan konsisten menunaikan sholat subuh berjamaah akan mendatangkan taufik dari dunia. Ia akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga ia termasuk orang-orang yang bertakwa dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu mukhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadir. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat surat ke-65 ayat kedua dan ketiga. Kedua, berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang menunaikan sholat subuh akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini sebagai rahmat yang diberikan bagi orang yang menunaikan. Rasulullah SAW baginda Muhammad bersabda, bahasa subhanahu man sholat subuha fahuwa fi zimmatillahi fala yajlubanakumullah min dimadihi bisayyin fayudrikahu fayakubahu finai jahannama. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seperti sholat semalam suntuk, alangkah besar keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menunaikan sholat subuh asas kabel sholat difabel yang diridhoi oleh Allah. Barang siapa yang mengharap mendapatkan pahala sholat selama separuh malam, hendaknya dia menunaikan sholat isya secara berjamaah. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk, hendaklah dia menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW baginda Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, man syahidal isya'a fi jama'atin ka'anna lahu qiyamun nas fi illah wa man sholal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu kasiyamil laylah. Barang siapa yang menghadirkan sholat isya secara berjamaah, baginya pahala sholat separuh malam. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Keempat adalah alat ukur keimanan, bahasa Skribel, sholat difabel yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai dan saya senangi, saya banggakan karena Allah. Tidak sulit untuk
mengetahui kadar keimanan seseorang. Cukup dengan memperhatikan kualitas sholat subuhnya. Apakah seseorang benar dengan keimanan atau sebaliknya? Atau apakah seseorang ikhlas mengharap itu dari Allah atau itu selainnya? Ini bingung buat subscriber sekalian. Suatu kabar kita harus memilih yang pasti itu dari Allah. Maka perhatikan sholat subuhnya. Rasulullah bersabda, Laisa sholatun asqala alal munafiqina min sholati fajri wa isya walau ya'lamuna fihima la atauhuma walau jabwa. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar mengatakan, apabila kami kehilangan seseorang dalam sholat subuh dan isya, maka kami berprasangka tidak baik kepadanya. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, kami melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bersama Nabi. Tidak ada orang yang tidak menghadirkan kecuali orang tersebut telah jelas kemunafikannya. Kelima, penyelamat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Siapa subscriber suatu fabel yang saya cintai karena Allah. Sholat subuh dapat menyelamatkan seorang hamba dari panasnya api neraka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan ya'idna ahadun sholat qabla dulu'i samsi wa qabla gubiha. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa keutamaan sholat subuh. Subscriber suatu kabar, dan masih banyak keutamaan lain yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kaum muslimin yang berbahagia, para subscriber, tentu saja
soal difabel. Lalu apalagi yang menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat subuh? Sekiranya dari berbagai keutamaan dan keagungannya, mereka pasti tidak akan pernah meninggalkan dan merasa sedih jika terlewatkan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang ringan menunaikan sholat subuh dan menjauhkan dari sifat-sifat orang munafik pada yang malas menunaikan sholat subuh dan isya secara berjamaah maupun pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fili dunubi wali walidayya walahumma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi maupun teman-teman subscriber Asuransi Fabel, dan mendapatkan kecerahan sedikit dari pengertian keutamaan keagungan sholat subuh. Demikian sholat difabel. Kalau lebihnya mohon maaf, saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah maupun dosa. Kesempurnaan yang milik Allah SWT, kesalahan yang milik manusia, saya maupun teman-teman subscriber semuanya sholat difabel. Dan akhirnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.